Membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap diajari semboyan kita. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Jadi kenapa kita baru upload ya, baru bikin konten hari ini, karena kemarin pas acara Isro atau sebelum acara Isro tuh aku udah capek ya. Kita udah capek bantu panitia acara Isro, bantu pasang banner sampai malam, jam 2 malam, karena kita merasa kasihan pihak panitia itu sedikit banget, dan orang-orang tua teman-teman kita sebagai anak muda walaupun beda desa ya ikut membantu ya. Di situ kalian bisa ngeliat sendiri pas pasang banner ya, nggak ada anak muda satupun, kalaupun ada ya kita berdua itu dari beda kampung lah, bantu-bantu gitu, kasihan. Mereka tuh panitianya semua orang tua, dan alhamdulillah berjalan lancar ya. Acara pelantikan PWILS juga berjalan lancar, walaupun sedikit ada ya yang udah viral, kalian bisa ngeliat sendirilah, kisruh. Nah, kita mau ngebahas soal yang kisruh itu teman-teman. Jadi pas kejadian itu ya, ada pemukulan, kita tuh ada di depan mereka, tepat di depan mereka, kita berdua ya, tepat di depan mereka, kita ngeliat betul kejadiannya. Jadi PWLS itu hanya apa ya, nggak ada niat lah, aku anggap itu nggak ada niat menghantam atau memukul, itu enggak, membela diri atau refleks lah. Contohnya begini teman-teman, contohnya begini, ketika ada orang lagi ngarit ya, ngarit rumput buat pakan kambing, terus kalian kagetin dari belakang, itu pasti bakalan refleks. Biasanya kejadiannya seperti itu, refleks, entah apa namanya, menyambitkan itu parang tersebut ke kaki, entah ke perut, karena kaget gitu loh, refleks. Jadi nggak ada niat gitu, nggak ada niat tapi refleks sekali lagi ya. Dan kejadian itu ya mudah-mudahan nggak terulang lagi lah ya, karena pribumi dan pribumi ini dibenturkan antara Muhibin dan PWLS itu kan sama-sama pribumi ya, dan pihak korban pun kalau misalkan ya mau menuntut lewat hukum ya silahkan aja, nggak apa-apa gitu. Karena dengan ada laporan misalkan menuntut gitu ya, ya nanti biar terang benderang siapa dibalik dalang mereka semua gitu. Nanti akan ketahuan semua, semuanya akan kebuka lah, akan terbuka. Karena yang kita dapat informasi itu ya pasti ada yang menggerakkan. Dan pesan dari kita apa ya, buat Muhibin lah, jangan mau lah kalau memang diprovokatori dari belakang oleh oknum-oknum Habib gitu ya, mendingan jangan mau. Karena begini, karena kalian sendiri yang bakalan rugi. Kayak misalkan baku hantam, kalian bonyok, itu yang rugi kalian, itu yang pertama. Contohnya KM50 itu ya, yang Muhibinnya Rizik Syihab itu meninggoy ya, ditembak. Dan itu nggak ada pembelaan dari junjungannya, itu dari Habaib nggak ada pembelaan. Jadi sama gitu loh, kalau misalkan kalian didorong untuk
membubarkan acara pengajian, ya lebih baik kalian janganlah. Karena kalau kalian misalkan ini ya, misalkan lewat hukum terus kalian masuk sel, masuk bui, itu kalian nggak akan diurus sama junjungan kalian, nggak akan dibantu sama junjungan kalian, dan kalian juga yang rugi gitu. Jadi sadarlah buat Muhyiddin, jangan mau kalau disuruh-suruh begitu ya, karena yang rugi itu kalian sendiri, pasti kalian sendiri yang rugi dan keluarga kalian tentunya. Gus Abbas juga sering ya ceramah di Tegal. Alhamdulillah dari desa ke desa, itu salah satu bukti bahwa masyarakat di Tegal itu udah banyak yang sadar ya. Itu salah satu bukti. Jadi kalau ada yang bilang atau memframing setelah adanya pengajian Gus Abbas, warga di situ itu jadi nggak suka, itu salah besar. Justru alhamdulillah semenjak kedatangan Gus Abbas dari desa ke desa ya, pengajian yang mengundang Gus Abbas untuk berceramah, ya itu dampaknya warga di situ pada sadar ya. Jadi oknum-oknum Habib yang sukanya dawir-dawir sekarang udah mulai kesulitan. Karena udah banyak banget muhibin yang sadar, udah nggak mau lagi ngasih duit kalau ada oknum Habib ya. Jadi muhibin ya cuma bisa diperalat seperti itu aja. Ketika si oknum Habib ini butuh duit, dia minta ke muhibin. Di saat ada acara pengajian Gus Abbas disuruh membubarkan, ya nyuruh muhibin, Habib nyuruh muhibin gitu loh. Jadi muhibin ya dimanfaatkan oleh Ba'alawi ya untuk begitu aja gitu, untuk kepentingan pribadi, maksudnya untuk kepentingan pribadi mereka. Di saat dia butuh duit, dia nyari kalian karena kalian muhibin yang bisa dimintai duit. Jadi buat para muhibin jangan mau ya, sadarlah kalau kalian memang nggak suka sama pengajian Gus Abbas ya mendingan gak usah datang atau nggak usah hadir. Sama seperti kita nggak suka dengerin ceramahnya Habib ya, sama kita nggak datang gitu. Buat apa kita datang kalau memang kita nggak suka gitu? Walaupun mau datang mau dengerin ceramahnya Gus Abbas ya silahkan. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ceramahnya Gus Abbas kalian jadi sadar. Nah itu lebih bagus daripada kalian nggak suka tapi kalian datang lalu tiba-tiba bikin onar, bikin keributan, dan yang rugi juga kalian. Kalau kalian sampai berurusan hukum, masuk sel, nggak akan ya. Junjungan kalian itu menolong kalian itu nggak akan. Sekali lagi nggak akan kalian ditolong sama junjungan kalian, dan yang rugi adalah kalian sendiri dan keluarga kalian sendiri. Oke, mungkin kontennya segitu aja teman-teman ya. Mungkin kita bakal update nanti beberapa hari lagi karena kita masih ada kesibukan. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.